Namaku Arman. Kejadian yang kualami ini mengubah pandanganku tentang dimensi lain di sekitar kita. Jujur, sebenarnya aku cukup cuek dengan hal-hal seperti itu. Meskipun rumahku dekat dengan hutan dan pepohonan rindang di sekitar sungai. Namun, mungkin karena sudah terbiasa sejak kecil, aku tidak merasa takut. Bahkan jika harus melewati hutan itu di malam hari. Rumahku berada di dekat sebuah aliran sungai yang deras, yang dimanfaatkan untuk tenaga listrik. Suatu malam selepas maghrib, aku berkunjung ke tempat kerja temanku yang tidak jauh dari rumah. Suara derasnya sungai menjadi latar biasa di sana, terutama saat malam tiba. Temanku bekerja sebagai satpam, dan kami sudah lama berteman sejak kecil. Malam itu, kami mengobrol cukup lama, hingga tak terasa sudah 2 jam berlalu. Karena sudah larut, aku pamit pulang. Namun, saat aku menghidupkan motor, kendaraanku tidak mau menyala. Ah, kenapa sih? Padahal udah dibenerin ke bengkel. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku menyerah. Bro, nitip motor ya? Gak tahu, gak bisa hidup. Akhirnya aku menitipkan motor di pos keamanan temanku. Dia menawarkan untuk meminjamkan motornya, tetapi aku menolak, mengingat dia harus mengantarkan anaknya ke sekolah besok pagi. Aku memutuskan untuk pulang berjalan kaki saja melalui jalan pintas di belakang kantor. Memang di belakang kantor ini ada sebuah jalur menanjak dengan tangga curam. Temanku menawariku untuk naik ojek saja, tapi aku menolaknya. Aku berpikir sesekali menikmati udara malam. Akhirnya, aku pun pamit kepada temanku. Bro, gue balik dulu ya. Akhirnya aku pergi meninggalkan pos itu. Aku berjalan dengan penerangan lampu di ponselku. Dan aku melewati tangga itu sendirian. Udara malam dingin dan suara serangga menemani perjalananku. Saat sudah setengah jalan, aku merasa lelah dan menoleh ke bawah. Pemandangan gelap membuatku sadar betapa jauh aku sudah naik. Dan aku menoleh ke atas. Ternyata jalan masih panjang. Mau tidak mau, aku tetap melanjutkan langkah demi langkah. Ya, meskipun agak menyesal kenapa aku tadi tidak naik ojek saja. Mau balik lagi pun agak gengsi. Semakin menanjak, kurasakan kakiku cukup lemas. Tiba-tiba astaga, terdengar suara berat seperti memanggilku. Suara itu sangat jelas, seperti suara seorang kakek-kakek.
Dengan panik, aku menyoroti lampu dengan ponsel di sekitar, tetapi tidak melihat siapapun. Aku pun memutuskan untuk kembali menaiki jalan itu. Aku berhenti untuk mendengarkan suara itu dari mana. Seketika, jantungku berdetak cepat sambil aku melihat sekitar. Tetapi aku tidak melihat siapa-siapa. Suara itu menyebutkan nama Man atau Arman. Nada suara yang sepertinya suara kakek-kakek. Dengan refleks, aku terus menyoroti sumber suara itu. Kusoroti lampu ke depan, tetapi tidak ada apa-apa. Kemudian, kusoroti ke kiri dan ke kanan, juga tidak ada apa-apa. Saat aku menyoroti ke bawah tangga, astagfirullahaladzim, apa itu? Tubuhku langsung lemas dan sulit digerakkan. Aku melihat sosok kakek tua, tubuhnya kurus kering, penuh dengan luka dan lebam. Dengan borgol besi, sosok itu memanggil namaku. Kemudian perlahan mendekat dan kulihat apa itu? Kakinya menyeret-nyeret sesuatu. Kulihat kakinya terikat rantai besi yang berujung bola besi yang cukup besar. Sosok itu seperti tahanan. Aku pun berdoa agar sosok itu cepat pergi. Namun, pikiranku tidak bisa konsentrasi karena sosok itu terus memanggil namaku. Kemudian, pas aku lihat lagi, sosok itu berjalan ke arahku. Ku coba pejamkan mata, tetapi suara rantai borgol itu terus menggangguku. Ku coba buka mata, astagfirullahaladzim, sosok itu semakin dekat denganku. Sekarang terlihat jelas sosok itu mukanya sangat lebam, penuh luka, dan tubuhnya penuh dengan sayatan dan penuh luka. Tubuhku gemetar, kakiku lemas, dan pandanganku mulai gelap. Aku berdoa dalam hati agar sosok itu pergi. Tak lama dari situ, aku mendengar suara-suara orang ramai. Ada yang berbicara pakai bahasa asing. Ada juga yang berteriak kesakitan, dibarengi dengan suara-suara rantai besi dan suara cambukan. Ketika mataku terbuka, aku mendapati diriku di tempat yang berbeda. Di mana ini? Di mana? Posisiku berada di bukit curam dengan banyak orang berpakaian lusuh
bekerja mengangkat batu. Ada penjaga berkulit putih yang mengawasi mereka, kadang mencambuk mereka yang kelelahan. Suasananya penuh dengan penderitaan. Entah kenapa, aku merasa sangat sedih yang amat dalam. Hingga tak sadar, meneteskan air mata. Aku terus berdoa agar dikembalikan ke tempat asalku. Perlahan, suasana menjadi gelap dan suara-suara itu menghilang dan berganti, "Man, Man, bangun Man, istighfar, Man, bangun Man." Ketika aku sadar, aku sudah berada di rumah, dikelilingi keluarga dan tetanggaku. Ayahku bercerita bahwa aku ditemukan pingsan ditanyakan oleh temanku yang mendengar teriakanku. Kemudian temanku membawaku pulang. Lantas, aku menceritakan kejadianku tadi. Sepertinya aku berada di dimensi lain. Ayahku berkata kalau aku pingsan sudah 8 jam lamanya. Pengalamanku ini membuka mataku bahwa setiap tempat memiliki sejarahnya sendiri. Di Jawa Barat, banyak lokasi yang merupakan peninggalan zaman kolonial. Kadang-kadang, memori di masa lalu itu seakan menampakkan dirinya, menceritakan kisah perjuangan yang terjadi di sana.